Gue yakin banyak dari kalian, khususnya penggemar dari karakter kaiju Godzilla, tentunya tahu dengan sosok Godzilla terbesar yang bernama Godzilla Earth. Makhluk ini muncul dalam trilogi anime yang dirilis di Netflix, yaitu Godzilla Planet of the Monster, City on the Edge of Battle, dan juga The Planet Eater. Nah, di video kali ini, gue pengen ngebahas tentang salah satu novelnya yang berjudul Monster Apocalypse, yang dirilis sebelum film Planet of the Monster, yang mana novel ini menceritakan tentang bagaimana proses semua kaiju sampai bisa menyerang bumi, seperti yang ada di dalam animasinya, termasuk juga dengan kemunculan Godzilla. Sebelum mulai, gue pengen kasih tahu bahwa kita di sini nggak akan menceritakan seluruh chapter yang ada, dikarenakan keterbatasan gambar atau video yang akan menjadi ilustrasi dalam ceritanya. Namun, gue cuma pengen ngerangkum seluruh isi di novel ini secara garis besarnya aja. Oke, di bagian prolog kita akan menemukan beberapa dokumen yang membahas tentang rencana pemerintah dunia demi menyelamatkan ras manusia yang sekarang jumlahnya telah berkurang drastis akibat kemunculan kaiju di seluruh dunia sejak tahun 1999. Dari yang berjumlah sekitar 6 atau 7 miliar, kini hanya tinggal 522 juta manusia. Pemerintahan dunia berkumpul di Rio de Janeiro, Brazil untuk menciptakan 2 kapal antar galaksi yang keduanya dibuat di orbit bumi dengan total manusia yang bisa ditampung sejumlah 15.000 orang. 5.000 orang ada di kapal yang bernama Aratrum dan 10.000 sisanya di kapal Horatio. Yang artinya, meskipun kapal penyelamat ini nantinya dibuat, namun pada kenyataannya hanya segelintir orang aja yang bisa diselamatkan. Sedangkan sisanya harus menerima nasib mereka. Nah, bagaimana semua bencana ini bisa menimpa manusia? Jadi awalnya di tahun 1999, tepatnya tanggal 4 Mei, kaiju Kamacuras pertama kali muncul di kota New York. Tahun 1999 ini merupakan puncak sejarah manusia dalam mencapai berbagai macam kesuksesan, mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup daratan, laut, dan juga luar angkasa. Di masa ini, manusia yang merasa di atas segalanya tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan kaiju, yang kemudian menjadi titik balik bagi umat manusia. Kemunculan Kamacuras di tahun 1999 menghancurkan lebih dari 2,5 juta manusia di setiap jalur yang dilewatinya. Dan bahkan serangan yang dilakukan pihak Amerika malah menyebabkan kerusakan dari segi kesehatan. Serangan kaiju yang kedua berada di area London, Inggris. Kaiju yang melakukan serangan itu bernama Dogora, yang muncul pada tahun 2002. Selain kemunculan Dogora, di tahun ini pula pihak pemerintah dunia mulai memikirkan rencana untuk melakukan migrasi keluar angkasa sebagai langkah antisipasi andai keadaan di dunia ini nggak berangsur membaik. Sebenarnya, sejak kemunculan Kamacuras di tahun 1999 sebelumnya, banyak orang yang nggak percaya ketika mendengar kemunculan dari Dogora. Bahkan di keadaan yang hancur akibat serangan Kamacuras itu, malah terjadi perang antar sesama manusia, yaitu Perang India-Pakistan, yang kemudian diperparah dengan Pakistan yang berani meluncurkan serangan nuklir ke perbatasan India. Sehingga kejadian tersebut merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang datang bersamaan dengan kemunculan para kaiju. Nah, si Dogora, makhluk terbang mirip ubur-ubur, muncul dan memakan endapan batu bara dan juga energi termal, yang mana makhluk itu lalu menghancurkan bangunan di berbagai negara Eropa, sebelum akhirnya Inggris berhasil membunuhnya dengan melepaskan racun tawon yang diperkirakan 3,9 juta orang tewas atau terluka dalam kejadian itu. Nah, 2 hari setelah kekalahan Dogora, seekor kura-kura raksasa yang dijuluki sebagai Kamubas muncul di Filipina. Sebelum kemudian disusul di akhir bulan dengan kemunculan Kamubas yang kedua yang muncul di wilayah Guam. Kemudian bulan November tahun 2005, 2 monster baru muncul, yaitu kaiju terbang yang bernama Rodan dan kaiju berduri yang bernama Anguirus. Rodan muncul di Gunung Paektu, sementara Anguirus muncul di wilayah Siberia. Nah, uniknya kedua kaiju itu berkumpul untuk menghancurkan kota Beijing di Cina. Namun mereka akhirnya berhasil dibunuh oleh senjata biologis eksperimental yang dibuat oleh para ilmuwan di Cina dengan nama kode operasi Hedorah. Nah, nggak lama setelah mengalahkan Rodan dan Anguirus, senjata biologis yang bernama Hedorah tadi tiba-tiba mulai menggila, di mana pemerintah Cina akhirnya kehilangan kendali atas senjata tersebut karena masyarakatnya mulai mengkonsumsi polutan dengan tingkat yang mengkhawatirkan.
Hedorah menghancurkan kota Beijing dan Tianjin, sebelum kemudian makhluk itu menghilang dan nasibnya tidak diketahui. Akibat serangan ketiga monster itu, total korban mencapai 8,2 juta orang yang terbunuh ataupun terluka, di mana ini merupakan angka terbesar yang disebabkan oleh kaiju. 1 tahun setelahnya, anguirus kedua muncul di Afrika Selatan. Tapi setelah berhasil dikalahkan, selama 4 tahun lamanya, manusia nggak pernah lagi melihat penampakan kaiju. Baru kemudian di tahun 2010, kaiju mirip lobster yang dijuluki sebagai Ebirah muncul di Samudra Atlantik. Tahun 2012, tepatnya di bulan Februari, kaiju setinggi 10 meter yang dijuluki sebagai Gabara ditemukan oleh seorang pelajar bernama Alberto Ichiro Santos di hutan Amazon. Santos melihat bagaimana makhluk itu membantai satwa liar selama beberapa tahun, sebelum akhirnya Gabara dibunuh dengan menggunakan bom termit berdaya ledak rendah yang menyebabkan tubuh Gabara terjatuh ke sungai dan dimakan oleh buaya dan piranha. Nah, masih di tahun yang sama, serangga raksasa yang dijuluki sebagai Megalon muncul juga di Afrika. Dia menghancurkan beberapa negara Afrika di pesisir barat sebelum kemudian menghilang selama 1 dekade. Kemudian kita skip ke tahun 2017, di mana ada seekor kaiju yang sangat merepotkan dan juga sangat sulit untuk dikalahkan. Di bulan November tahun 2017 itu, kapal selam nuklir Amerika Serikat, Seawolf, melakukan kontak dengan monster laut yang dijuluki sebagai Dagara di Pasifik Selatan. Nah, 2 minggu setelah kontak pertamanya, Angkatan Laut Amerika Serikat, termasuk juga USS Saratoga, bertemu lagi dengan Dagara di perairan di sekitar Samoa, Amerika. Dalam pertempuran tersebut, pihak militer berhasil melukai monster itu. Namun, pengejaran mereka berakhir ketika Dagara melepaskan segerombolan makhluk kecil mirip bintang laut yang disebut sebagai berem dari dalam tubuhnya, sehingga membuat Dagara berhasil melarikan diri. Nah, 3 hari kemudian, kawanan makhluk kecil yang bernama berem tadi tiba di pelabuhan Pago Pago, di mana makhluk itu membunuh sepertiga penghuninya dikarenakan bakteri yang mematikan yang mereka bawa. Tanggal 25 Desember, Australia dikepung oleh Dagara. Di momen ini, militer Australia merasa takut akan akibat dari pelepasan berem di perairan di sekitar negara itu. Makanya mereka nggak segera melakukan penyerangan. Tapi setelah Dagara menghancurkan kota Sydney dan juga Newcastle, akhirnya pemerintah Australia yang panik mengizinkan serangan militer, yang mengakibatkan Dagara terluka parah sebelum kemudian makhluk itu melarikan diri ke dalam laut dan mati. 6,7 juta orang tewas dalam kejadian itu. Hal tersebut lalu diperparah dengan bencana yang lain, karena sebelum mati, Dagara masih sempat melepaskan puluhan ribu berem ke laut, yang mana itu menciptakan bencana ekologi besar-besaran, yaitu membunuh kehidupan di laut dalam skala besar dari wilayah Australia hingga ke timur laut. Dan belum selesai sampai situ. Di tahun 2018, dampak wabah berem yang dilepaskan oleh Dagara telah menciptakan pandemi dan kelaparan massal yang dikenal sebagai bencana Natal Merah. Pandemi ini bahkan telah merenggut 3 juta nyawa orang lagi. Dan sebagai akibat dari pandemi dan juga kurangnya bantuan dari pihak asing, akhirnya pemerintahan Australia runtuh total cuy. Dari sana kita skip 1 dekade lagi. Kenapa kita skip dari tadi? Karena kaiju atau monster yang muncul itu kebanyakan sama aja, kayak Kamubas generasi ketiga dan juga Anguirus yang ketiga. Nah, di tahun 2022, antara bulan Januari dan April, Megalon kembali lagi setelah 1 dekade menghilang, di mana kaiju tersebut berhasil menghancurkan Afrika Selatan, sehingga membuat populasi benua itu berkurang setengahnya, dengan perkiraan 300 juta hingga 400 juta orang mengungsi untuk mencari perlindungan di Eropa dan juga di Timur Tengah. Tanggal 11 Mei, seekor monster yang dikenal sebagai Orga muncul dan meneror negara Turki. Makhluk itu menghancurkan salah satu kamp pengungsi orang-orang Afrika terbesar di negara tersebut. Orga awalnya berniat menghancurkan Izmir dan juga kota Ankara, sebelum akhirnya dia dikalahkan dalam sebuah serangan militer yang sempat tertunda. 1,5 juta orang diperkirakan tewas atau terluka. Itu belum termasuk jumlah korban tewas dari para pengungsi, yang diperkirakan melebihi angka 10 juta jiwa. Nah, ini adalah momen di mana jumlah populasi manusia berada di angka yang mengkhawatirkan. Dari sana, serangan demi serangan kaiju terus berdatangan, termasuk serangan kaiju yang bernama Manda, yang berhasil bertahan selama 17 tahun. Belum lagi seekor kaiju yang bernama Maguma, yang menghancurkan negara Korea Utara, sebelum dia kemudian dibunuh di perbatasan Korea Selatan dengan menggunakan ledakan nuklir taktis milik Amerika, yang mana kematian Maguma tersebut menandai pihak manusia untuk pertama kalinya menggunakan senjata nuklir terhadap kaiju.
Selanjutnya, di tahun 2030, tepatnya tanggal 29 Mei, bangkai kaiju Kamubas yang keempat ditemukan telah hancur dan terdampar di pantai Pulau Odo. Dari hasil pemeriksaan, di tubuhnya menunjukkan adanya tanda-tanda pertarungan dahsyat melawan monster yang belum diketahui, dengan ukuran raksasa dan tentunya memiliki kekuatan yang luar biasa. Seorang ilmuwan Jepang yang bernama Kohei Yamane memberikan nama monster yang belum diketahui itu sebagai Godzilla, yang diambil berdasarkan nama seekor naga yang dipuja di pulau tersebut. Kemudian, antara bulan Agustus dan Desember, muncul kaiju baru yang sangat kuat yang dikenal dengan nama Godzilla, yang muncul di pantai barat Amerika Serikat bersama dengan 3 monster lainnya, Anguirus yang keempat, Baragon yang kedua, dan juga Varan yang kedua. Di sini, Godzilla rupanya nggak berteman, melainkan Godzilla membunuh ketiga kaiju itu sekaligus. Dan setelah membunuh kaiju-kaiju itu, baru Godzilla kembali menyerang manusia, di mana makhluk itu menghancurkan segalanya dari kota Los Angeles hingga ke San Francisco. Serangan mematikan tersebut diperkirakan telah membunuh atau melukai 8 juta orang. Bahkan setelah serangan Godzilla di pantai barat Amerika Serikat, total populasi manusia di bumi secara resmi telah turun menjadi 2,3 miliar atau berkurang 56% dari jumlah populasi sebelum serangan kaiju. Godzilla terus menggila dan semakin menjadi-jadi. Tapi kayaknya ceritanya bakal gue lanjutin lagi nih cuy di part yang kedua. Masih banyak soalnya. Sebenarnya tanpa dilanjutin juga, ceritanya sendiri sudah bisa masuk ke dalam film animasi pertamanya. Cuma memang detail-detailnya nggak dijelasin di dalam animasinya. So kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di part yang kedua. Keren lo semua. Ciao.